Arsitektur Bali pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keseimbangan kosmos antara kehidupan manusia dan lingkungan alamnya. Dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya kehidupan sehari-hari, baik di darat maupun laut. Sekarang, kami berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Inilah Desa Penglipuran. Kabupaten Bangli, tempat Desa Penglipuran berada, merupakan daerah dengan iklim tropis. Oleh karena itu, sebagian besar wujud bangunan Desa Penglipuran mengadopsi ciri arsitektur tropis dan tidak lupa untuk memadukannya dengan kebudayaan mereka. Desa tradisional ini masih memegang erat tradisi dan kebudayaannya. Desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia yang dibuktikan dengan beberapa penghargaan. Di antaranya, Kalpataru, ISTA pada tahun 2017, dan yang terbaru, masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation. Menurut penuturan para tokoh masyarakat, kata penglipuran secara etimologi dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pangeling dan pura. Masyarakat setempat membangun pura untuk mengingat Bayung Gede beserta leluhurnya. Bayung Gede yang dimaksud di sini merupakan tempat tinggal para penduduk yang ditugasi untuk turun ke medan perang oleh raja. Kedua, pelipur dan lara, yaitu tempat penghiburan di kala duka. Ketiga, pangleng dan pura, tempat yang dikelilingi oleh pura dari seluruh penjuru mata angin. Desa ini menerapkan susunan tata ruang Trihitakarana. Di antaranya, pertama, parahyangan. Bermakna perwujudan untuk ketuhanan berupa lokasi kawasan yang suci, baik dalam lingkup besar maupun kecil. Kedua, pawongan. Bermakna perwujudan unsur manusia yang berupa masyarakat penghuni kawasan. Ketiga, palemahan. Bermakna perwujudan unsur alam berupa wilayah yang meliputi perumahan, pekarangan, dan lingkungan. Perwujudan Trihitakarana yang telah disebutkan sebelumnya diwujudkan melalui pembagian area yang disusun berdasarkan Trimandala yang merujuk kepada sumbu arah mata angin. Antara lain, pertama, utama mandala atau hulu, yang berada di kaja atau pegunungan yang berorientasi ke arah utara. Area ini terdiri dari tempat sakral berupa pura-pura untuk persembahyangan. Kedua, Dista Mandala atau Teben, merupakan sisi terluar area pura yang berada di kelot atau laut yang berorientasi ke arah selatan. Area ini terdiri dari kuburan desa dan pura dalam. Ketiga, Madhya Mandala atau Tengah, merupakan area netral di tengah yang diapit oleh jejer timur dan jejer barat. Dalam artian lain, letak pemukiman masyarakat Penglipuran. Di dalam pemukiman masyarakat Penglipuran, rumah masyarakat berada di pekarangan dengan dinding pembatas yang disusun oleh beberapa massa bangunan dengan fungsi yang beragam. Antara lain adalah: pertama, angkul-angkul, berada di bagian depan yang berfungsi sebagai gapura atau gerbang pintu masuk utama. Kedua, sanggah,
berada di timur laut atau sisi kanan. Berfungsi sebagai pura keluarga untuk melakukan aktivitas persembahyangan. Ketiga, Balai Sakenum. Berfungsi sebagai tempat bersantai, menerima tamu, dan ruang pelaksanaan ritual atau upacara tertentu. Keempat, Pon. Merupakan dapur yang terletak di belakang Balai Sakenum dengan arah yang berseberangan. Kelima, Balai Dangin atau loji. Merupakan sebuah ruang bagi keluarga untuk beristirahat dan beraktivitas. Pada umumnya, tiap-tiap masa bangunan tersebut diibaratkan sebagai tubuh manusia. Pada kesempatan kali ini, tim ekskursi 2022 menelaah analogi tubuh manusia pada bangunan penglipuran melalui Balai Sakenum dan Paon, yang terbagi menjadi bagian kaki alias bagian bawah atau substructure. Bagian ini terdiri dari bebaturan atau lantai dan undak atau tangga yang terbuat dari batu alam Karangasem. Sendi yang terletak pada bagian atas kaki bangunan berasal dari batu padas yang berguna untuk menopang tiang atau saka. Adapun pondasi jongkok asu yang tertanam ke dalam tanah dengan peran sebagai penumpu sendi-sendi. Seluruh penyusun kaki disusun oleh bebatuan lokal dengan durabilitas tinggi. Tingkat durabilitas material yang tinggi ini merupakan salah satu bentuk gerakan berkelanjutan, dengan minimnya, bahkan tidak adanya pembaharuan material secara berkala. Bagian badan alias bagian tengah atau superstructure ini meliputi rangka dan dinding. Baik Balai Sakenum maupun Paon, biasanya keduanya disusun dengan kayu jati, kayu bengkirai, ataupun kayu nangka, yang dilengkapi pula dengan alas duduk dengan material yang sama. Namun, perlu diketahui bahwa dahulu, rangka utama kedua masa bangunan tidak berasal dari kayu, melainkan bambu jajang atau petung dengan alas duduk bermaterial kayu kelapa atau seseh. Penyusun badan lainnya yakni dinding berfungsi sebagai pembatas atau penutup bangunan dengan material dan bentuk yang beragam. Contohnya pada Balai Sakenum, dindingnya berupa sekat kayu jati dan hanya menutupi sebagian sisi ruang. Berbeda dengan Paon, dinding sekatnya berongga yang disusun dari rangka dan anyaman bambu tali yang menutupi keseluruhan ruang. Penentuan dinding yang variatif ini mendorong aspek keberlanjutan dengan memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami demi mengurangi penggunaan energi, terutama pada siang hari. Bagian kepala alias bagian atas atau upper structure terdiri dari atap dengan rangka bambu dan kayu. Rangka atap juga biasa dikenal dengan sebutan iga atau usuk. Rangka ini berupa bambu tali yang dijepit sekaligus ditopang oleh tiang dan balok penyangga bermaterial kayu-kayu yang telah disebutkan sebelumnya. Pada bagian atas rangka, terdapat anyaman bambu tali suet yang difungsikan sebagai plafon, dan bambu petung yang dibelah atau split sebagai penutup atap. Tidak seperti bambu pada bagian lainnya, bambu split membutuhkan perawatan atau penggantian secara berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Split atau bambu belah ini terdiri dari beberapa lapisan yang berguna untuk merespon laju air hujan dan meredam panas. Penyusunan material ini bertujuan untuk mencapai kenyamanan termal yang selaras dengan prinsip bangunan hijau.
Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa material utama pada pembangunan penglipuran terdiri dari kayu dan bambu. Material kayu yang biasa digunakan berasal dari produsen luar, sedangkan untuk material bambu berasal dari hutan bambu yang terletak di desa adat Penglipuran. Fun facts, Desa Penglipuran memiliki larangan pengalihfungsian hutan bambu. Hal ini diberlakukan untuk menjaga kelestarian hutan bambu sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam pembangunan desa. Baik bambu maupun kayu, keduanya memiliki durabilitas yang tinggi sehingga minimnya pembaharuan secara berkala. Kecuali jika ada pelapukan atau kerusakan akibat cuaca ekstrim. Nah, kita sekarang tahu bahwa Desa Penglipuran berhasil dalam mengusung arsitektur hijau yang berkelanjutan, juga bersinergi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Melalui pemilihan dan pengolahan material yang sesuai, rancangan bangunan Desa Penglipuran sukses dalam mencapai strategi desain pasif yang merespon konteks ekologis. Hal ini juga berkaitan dengan konsep siklus tertutup yang memungkinkan pemberdayaan material kembali, yang memiliki dampak positif bagi lingkungan melalui pengurangan energi dan limbah yang disebabkan oleh tahapan daur hidup material.